Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul pada sore hari ini, yaitu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih muda dan pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2024. Yang kami hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Barito Selatan, yang kami hormati dan kami cintai adik-adik semua yang hadir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami aturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala rahmat serta karunia yang selalu Kau curahkan kepada kami. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu pada kesempatan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 kepada pemilih pemuda dan pemilih pemula. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, teduhkanlah langkah kami, albuqtuan pengetahuan kami, dan segarkan pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kebaikan kegiatan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada-Mu daripada keburukan kegiatan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkau-lah yang Maha berkuasa melakukannya. Duhai sembahan kami Tuhan yang Maha Pengampun, kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tak kuasa dan selalu melakukan dosa. Ini kami menghadap-Mu, memohon ampun dan berserah diri dengan rendah hati, mengakui segala kenistaan, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan pengampunan dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah kami. Duhai penguasa langit dan bumi serta segala isinya, kami memohon kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu, janganlah tolak doa kami, terimalah munajat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkumpul hari ini dalam rangka mensosialisasikan pemilihan umum. Ya, adik-adik sudah tahu pemilihan umum? Kapan pemilihan umum? Baik, terima kasih. Lancar sudah Pak. Nanti akan bercerita Pak Gajali beserta Pak Akmal yang ketua MKNI untuk lebih jelasnya. Akan ada nanti kalau disuruh bertanya ya. Kalau bertanya ada bonusnya. Boleh ya? Iya kan Pak Gajali? Baik. Mempersingkat waktu agar acara kita cepat dimulai, saya diamanahkan untuk membuka acara ini. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Semoga acara hari ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya santai-santai saja. Salah satu program dari KPU Kabupaten Barito Selatan. Kebetulan saya sebagai pengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia itu salah satu kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan melakukan pendidikan
Nah, kepada pemilih adalah melakukan kegiatan apalah istilahnya di sini, talk show atau kegiatan tahapan, dan juga di mana peran para pemuda, para pemilih muda, para pemilih pemula yang bisa ikut menjadi bagian dalam pemilu tahun 2020. Tadi sudah tahu kapan hari pemungutan suara? Hari belakang, hari apa? Hari Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Itu poin penting yang harus diketahui, khususnya dari semua sebagai peserta diskusi pada sore hari ini. Kelihatannya dari sana. Ya, baik. Nah, saya mulai dengan apa sih pentingnya pemilu dan demokrasi? Ya kan? Kenapa kita harus mengikuti atau negara melaksanakan pemilu? Ada 4 poin pentingnya pemilu dan demokrasi. Jadi dalam demokrasi itu ada pemilu. Pemilu itu adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Jadi pada pemilu itu ketika berada di bilik suara yang memiliki kekuasaan penuh secara demokrasi dijamin oleh negara, yaitu pada saat dia akan melakukan pencoblosan, ya. Tapi tentunya harus hadir, ya kan? Nggak boleh diwakilkan. Makanya asas pemilu itu apa? Luber dan jurdil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Langsung kan kalau boleh diwakilkan. Kalau misalnya ada pemberitahuan sudah dapat daftar dan DPT, hendak pegawai atau mencari uang misalnya kan, minta diwakilkan, boleh, tidak bisa seperti itu. Jadi orangnya yang langsung datang ke TPS, tempat pemungutan suara. Jadi kita ini dijamin oleh negara untuk diberi kekuasaan penuh hak politik kita untuk menentukan siapa yang akan kita pilih, yang nantinya dia akan menjadi wakil rakyat kita di DPR, wakil kita di DPD, dan juga pilihan kita siapa presiden dan wakil presiden. Jadi sudah diberi kesempatan, ya, diberi kekuasaan untuk menentukan. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir karena perubahan itu aja, pemilu dari pemilu ada perubahan. Itu kalau pandangan umum, tapi kalau pandangan kita sebagai kelompok atau masyarakat yang cerdas itu artinya orang yang sudah memiliki kemampuan berpikir secara jernih, ya kan, dengan informasi yang cukup didapatkan, dia bisa mengetahui sebenarnya bahwa pemilu itu memiliki dampak yang luar biasa. Coba saja kita lihat aja di sekitar kita ini, ada apa ya di samping kita ini, gedung apa yang menjadi kebanggaan kita, Jarum Pilihan. Itu kenapa bisa sampai berdiri atau dibangun gedung Jarum Pilihan? Siapa itu yang menginisiasi? Siapa yang membangunnya? Ya, itu merupakan keputusan dari kepala daerah yang disetujui bersama dengan DPR. Itu betul ya, nah, kemudian implementasi anggarannya ada di BPKD. Ya, kalau anggaran di situ berapa untuk membangun itu?
siapa yang apa namanya tadi orang-orang tadi yang duduk sebagai kepala daerah, bupati, wakil bupati, kemudian DPR yang menyetujui itu siapa? Iya kan? Adalah orang yang kita pilih melalui apa? Pemilu. Nah, kemudian coba ada di sini ada yang penerima beasiswa. Ada kalau di kampus ya, kemudian di sekolah saya penerima dana bos ya kan. Nah, itu adalah buah dari pemilu. Ya kan? Bagaimana bisa seperti itu? Pemilu itu melahirkan pemimpin, melahirkan wakil yang membuat kebijakan, ya kan? Untuk masyarakat atau untuk salah satunya adalah program dana bos, ya kan? Program beasiswa itu. Nah, kadang-kadang yang maaf ya, yang orang tuanya tukang beca misalnya ini kan, kadang-kadang lalu bahannya kita tidak dia tapi dia tukang beca 5-10 tahun dia kalau tapi dia tukang beca. Juga pertanyaannya, ya kan, apakah tukang beca itu dapat jaminan sosial, ya kan, atau bantuan langsung tunai? Katanya, ya kan? Kemudian anaknya apakah dapat beasiswa atau tidak? Ya, kalau dia mengubah pekerjaannya, ya kan, menjadi tukang beca, ini berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan kesempatan, berkaitan dengan kemampuan sosialnya. Anak apa bisa makan beca? Jadi tukang ojek, umpamanya ini kan, ya loh. Ada kemampuan. Jadi punya hak itu di mana? Kemudian terjadinya pergantian kepemimpinan secara reguler dan kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan yang dapat mempertahankan kedaulatan rakyat dan stabilitas negara. Jadi kalau kita melakukan pemilu itu ya diharapkan tidak ada bahasanya itu perebutan kekuasaan atau perebutan kepemimpinan dengan secara paksa melalui proses sesuai dengan ketentuan. Nah, saya sedikit menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pemilu. Pertama adalah DPT. Kalau tadi Pak Budiar bilang ada 3 kategori PPS ya. Bapak memilih apa? DPT, daftar pemilih tetap, kemudian daftar pemilih tambahan. Itu orang yang pindah memilih, dia tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian ada DPK, daftar pemilih khusus, orang yang tidak terdaftar dalam DPT, kemudian dia tidak memilih dalam DPTB, tapi dia punya hak pilih. Kalau dia punya kartu identitas KTP, ya kan, nah, itu pada hari pemungutan suara mulai pukul 12 sampai pukul 13 kita bisa melaksanakan. Nah, tapi kalau Bapak yang sekarang tidak terdaftar menjadi masalah. Kemudian KPU juga menyelenggarakan sosialisasi DPT tadi, nah, ditempel dan sebagainya. Kemudian sekarang ini disebut family tadi ada beberapa tahapan kampanye. Nah, ada pertemuan terbatas, ada pertemuan terbuka, penyebaran bahan kampanye, rapat umum dan sebagainya, termasuk di media sosial. Di media sosial itu penting untuk diikuti. Ya, kenapa? Salah satu ciri pemilih yang cerdas itu adalah pemilih yang tahu apa visi misi program, kemudian citra diri, baik itu calon DPR, calon DPD maupun calon pasangan presiden dan wakil presiden. Salah satu jalan untuk tahunya itu adalah melalui mengikuti kampanye sebagai peserta kampanye. Boleh ya, mengikuti kegiatan kampanye, termasuk debat pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu salah satu penting. Pemilih pemula, pemilih cerdas harus melek terhadap orang yang akan dipilih. Ya, bagaimana? Nah, sekarang kan penggunaan teknologi mudah ya,
di YouTube, lihat di Facebook, lihat di IG, lihat di WhatsApp, ya kan? Tapi poin pentingnya adalah jangan sampai termakan informasi ya, apa istilahnya? Hoax ya, hoax, ya, berita-berita yang tidak benar. Makanya harus pintar. Peran dari pemilih pemula, pemilih muda itu cerdas dalam bermedia sosial, ya. Kemudian dari situ maka kemudian peran dari pemilih muda, pemilih pemula ini, nah kalau pemilih pemula itu kan berarti yang apa namanya itu baru mencoblos, ya, nah, umur 17 tahun sudah terdaftar, ya baru mencoblos. Nah dari informasi yang dia dapatkan masuk dari media sosial itu atau dari sosialisasi yang disampaikan oleh KPU atau juga sosialisasi melalui media-media yang dibuat oleh KPU, nah kemudian menyampaikan kepada pihak lain, keluarga, lawan ini, lawan kai, ya kan? Nah, itu salah satu peran strategis. Jadi dari sini salah satu partisipasi masyarakat adalah sosialisasi pemilu, kemudian pendidikan politik pemilih. Jadi peran kalian sekalian ya sebagai mahasiswa, sebagai pelajar hari ini menjadi bagian dari kegiatan ini itu diharapkan bisa melakukan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih atau kepada masyarakat yang lain, menyampaikan informasi yang benar bahwa misalnya satu, hari pemungutan suara hari Rabu 15 Februari tahun 2024, kemudian pada saat pemungutan atau pencoblosan nanti kita akan mencoblos berapa surat suara? Ada 5 surat suara, ya kan? Surat suara apa? DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, kemudian presiden dan wakil presiden. Nah, bagaimana cara mencoblosnya? Yaitu menggunakan alat coblos. Jangan menggunakan pulpen, jangan menggunakan buku, menggunakan gigi. Begitu kan ikutnya. Jadi robeknya karena jelas gigi tadi. Nah, baik. Ada peran strategis yang lain di dalam tahapan pemilu yang penting. Jadi bukan hanya sebagai tadi itu melakukan sosialisasi, tapi juga bisa punya kesempatan menjadi penyelenggara pemilu, yaitu menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Itu umurnya mulai 17 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Kira-kira tadi kalau ditanya oleh Pak siapa tadi? Kalian berapa? 17. Ya, yang pelajar ada yang kurang dari 17? Masih ada. Oh, sudah 17 semua. 17 semua. Itu berarti apa yang dipilih? Kalian. Nah, salah satu kesempatan atau komposisi nanti di KPPS itu sekarang ini diharapkan yang muda-muda. Lah, ini sekarang mulai tanggal 11 ini, 11 tadi ya, sudah mulai pendaftaran untuk menjadi calon anggota KPPS. Di mana kalian terdaftar di DPT, kemudian di TPS mana akan apa namanya mencoblos, ya kan? Nah itu datangi BPS di desa atau kelurahan masing-masing, lihat di situ ada pengumuman syarat-syaratnya apa saja, ya kan? Lingkungan SMA umur minimal 17 tahun itu mendaftar sebagai petugas KPPS. Nah, masa kerjanya itu 1 bulan, tapi full bekerja itu kurang lebih hanya 2 hari. Yang pertama itu ya hari pemungutan suara tanggal 14 Februari. Nah, dan itu tidak cuma-cuma
kalian menjadi penyelenggara akan dihargai oleh negara. Ketua KPPS honornya berapa kamu? 1.200.000. Anggota 1.100.000. Ini beliau yang bagian ya. Jadi ada peluang, silakan kalian. Jadi yang muda-muda pelajar mahasiswa kemudian punya kemampuan teknologi. Nah, nanti ada aplikasi namanya si rekap ya. Nah, itu kalian ini saya kira sudah punya ya, sudah punya iPhone, Android. Nah, ya, nah itu kemampuan pintar menggunakannya. Nah, kemudian terus tanya dari awal. Jadi paling tidak itu tadi sebagai negara dan bagi punya kesempatan sebagai penyelenggara. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Oke, terima kasih. Itu foto inilah yang kayak tempat yang dibaju. Ya dari kantor tadi langsung tadi itu foto inilah. Foto waktu kita sama. Percaya lah. Baik, tadi atau kemarin diminta oleh Pak Ghazali itu materi terkait ya pemilih pemula dan pemilih muda. Pemilih pemula itu seperti kata Pak Ghazali ini hanya sekali memilih, ini kan nanti 2024 hanya sekali memilih. Berarti pemilih pemula itu pasti sudah pemilih muda. Tetapi pemilih muda itu belum tentu pemilih pemula. Sejatinya sudah beberapa kali. Aku memilih pertama tahun 99 reformasi berarti. Setelah 97 itu. Pada 798 99 ada pemilu waktu itu. Itu pemilihan pertama. Waktu itu tidak ada HP, smartphone. Rasanya belum ada, smartphone belum ada 99. Jadi mungkin banyak pengalaman yang umurnya 35 ke atas, 40-an awal pasti sama kira-kira. Memilih pertama itu silakan rekan-rekan buka itu dari internet gimana yang pemilih pertama itu pasti biasanya pasti ingin lagi memilih ketika 5 tahun berikutnya, karena pasti ada rasanya yang gemas gerititan karena kalau tagawi waktu memilih pertama, karena semua pilihan itu pasti ada lebihnya, pasti ada kurangnya, itu sudah pasti. Jadi bagi pemilih pemula, pemilih muda, hal yang pertama adalah positive thinking terhadap apa yang akan kita pilih, karena semuanya mau di mana saja ada kelebihan, ada kekurangan. Dan yang khawatir apabila ternyata pilihan kita kemana misalnya, atau tidak terpilih memilih misalnya banyak pilihan di anggota dewan kabupaten, kalinya kada terpilih tidak apa-apa, karena dalam pengambilan keputusan nantinya ketika sudah jadi anggota legislatif dan sebagainya, belum tentu juga yang terpilih itu akan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Belum tentu juga yang terpilih itu 5 tahun akan bertahan. Bisa jadi yang berikutnya akan naik, akan menggantikan. Jadi harus positif thinking, harus niatnya itu harus bilang ta'ala memilih pertama. Suara saya ini pasti berguna, biar satu. Kalau tidak seperti itu maka pasti cenderung akan cuek. Itu tipe pemilih pemula itu juga seperti itu, cuek. Bisa jadi hari ini memilih A aja, kita kawan-kawannya kemana-mana buka internet dan sebagainya. Ini ternyata
ada pas B begini sampai anak pencoblosan, ada lagi nama B, ada lagi C lagi ya. Nah itu Pak, kira Pak. Tapi pokoknya yang baik karena ini adalah partisipasi kita sebagai warga negara. Satu suara kita itu dihargai untuk mewujudkan demokrasi tadi. Karena itu pilihan yang kita pilih, sistem yang kita pilih di negara ini. Kalau kada mau, jangan di Indonesia. Jangan jadi warga negara Indonesia, ibaratnya seperti itu. Kalaupun nanti ternyata dalam pilihannya ternyata kalah dan sebagainya, dalam perjalanan 5 tahun tidak sesuai dengan rasa demo bang gitu, demo boleh, bisa yang anarkis boleh, demo menyampaikan pendapat kayak ini dan sebagainya boleh, untuk demonya kekurang orang militan. Tapi kalau dulu stay dan sekian ini kan hanya jadi makanya regenerasi pemuda di Pasir itu agak lambat karena hanya adalah kampus. Kalau dulu orang setelah SMA kalau kuliah pasti keluar Bangka, Banjar, Jawa, dapat gawian di sana, tahan aja di kebutuh, jadi kadang-kadang diisi. Makanya pemudanya tua-tua seperti yang di depan. Nah jadi kali fotonya maksudnya fotonya muda. Nah jadi kalau sekarang sudah ada mahasiswa mungkin yang dari kecamatan, dari desa, habis ada SMA-nya di sana di kecamatan, pas sudah lulus ke Buntok. Nah, pastinya itu sangat diharapkan terkait dari kegiatan termasuk soal ini. Termasuk tadi Pak Ibu Ketua tadi Pak dari Ibu Ketua ini yang Pak Gajali sampaikan terakhir tadi, ini menunjang suksesan pemilu juga bahwa yang jadi KPPS itu minimal lulusan SMA umur 17 sampai 55 dan tahap IT. Di kampung banyak lah itu kan, ada banyak. Nah ini mudah-mudahan nanti kalau memang mungkin ada libur atau entah apa yang ini, kalau memang berasal dari kecamatan atau dari desa, dan bisa membantu lah di sana. Karena kita melihat tanggal 11 sampai 20 malah jadi talan. Nah mudah-mudahan kita itu untuk menunjang sukses dan juga sukses pemilu. Bagaimana memilih yang baik, bagaimana pilihan kita itu agar baik. Itulah gunanya teknologi. Karena kayak dulu, karena kayak 99 kita tuh tahu buta memilih, pilih aja pilih, maka pilih muda tapi dipercaya nanti salah kaprahnya orang muda begitu pilih, makanya pilih ya. Nah jadi sekarang sekali lagi media sosial telah banyak, tempat kita bertanya telah banyak, tempat kita belajar telah banyak, tempat kita berdiskusi pun banyak. Itu akan menjadi suatu kelebihan rekan-rekan adik-adik sekalian dibanding saya ketika pertama memilih itu. Nah itu harus disyukuri, harus dimanfaatkan. Jangan golput. Oh ada jangan golput itu pilihan, golput itu pilihan saya. Ya tetapi pilihan yang sebenarnya tidak kita harapkan, tidak kita harapkan. Kalau baik pilihan kita syukur, kalau tidak baik mungkin itu kesempatan kita untuk bisa belajar lagi kita sana. Rugi ya orang 5 tahun tidak ada rugi, banyak menyalurkan aspirasi, tenang ya, apalagi mahasiswa ajar demo gampang aja. Nah itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mungkin hanya intermezzo lah, sekedar kita berbagi, sharing. Sekali lagi jangan golput, ya harus berpartisipasi dimanapun nanti, termasuk apa mungkin jadi KPPS dan sebagainya, lebih-lebih ketika menyalurkan hak suaranya. Tapi jangan NPWP. Tahu NPWP? NPWP tahu? Nomor piro, wani piro. Itu politik uang, itu juga dilarang. Ini Wahimi media sosial banyak, pura-pura aja ada sana, kamera ada sana, oke lah selesai.
zaman nyaman. Nah jadi harus mumpung masih muda, idealisme masih ada, dan mudah-mudahan seterusnya Indonesia bisa lebih baik lagi, kabupaten kita bisa lebih baik lagi. Kira-kira demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau kan kalau DPK itu yang pemilih khusus tadi itu tuh kan tidak terdaftar dan bisa memilih lewat KTP saja. Tapi bagaimana jika dia untuk tidak mau datang ke TPU, oleh kan dia nggak terdaftar juga, jadi kan Mic-nya kayaknya baterai. nggak tahu juga kan orang dia memilih atau enggak. Jadi itu gimana Pak? Apakah datanya tuh dianggap dan bagaimana untuk menarik minat para pemuda-pemudi atau pemula untuk mengikuti pemilu. Terima kasih. Pengaruh pemilu terhadap Kebijakan publik. kebijakan publik. Oke. Yang kedua, Lalu bagaimana untuk menarik anak-anak muda generasi Z untuk melakukan pemilu? untuk terlibat atau Terlibat dalam- ya, berpartisipasi dalam pemilu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut, kita kasih kesempatan nanti untuk adik-adik pelajar ya kan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurmilawati dari STE Dahani Dahana Tutup Dulu. Ya, Dan siapa namanya? Nurmawati. Nurmilawati. Ya, silakan. Pak, di negara kita Indonesia ini Pak, bagaimana ya Pak mengatasi politik uang? Kata Bapak tadi, Bapak Akmal ya Pak. Supaya kita tuh jangan pakai politik uang yang seperti NPWP tadi, nomor piro. Padahal yang politik uang itu di Indonesia ini pasti selalu seperti tradisi lah Pak ya. Tidak ada yang bisa menghalanginya walaupun kita sudah menyuarakannya. Jangan ada yang politik uang. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar politik uang itu tidak terus-menerus terjadi Pak? Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi saya di sini ingin bertanya mengenai golongan putih, Pak. Sebenarnya kan golongan putih ini nggak ada tertera di dalam perundang-undangan kan, Pak. Tapi di sini istilah yang lebih dikenal adalah mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya. Nah, lalu dalam pasal 284 tentang Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung. Untuk yang pertama, tidak menggunakan hak pilihnya. Kedua, menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga suara-suaranya tidak sah. Yang ketiga, memilih pasangan calon tertentu. Empat, memilih partai politik peserta pemilu tertentu dan atau memilih calon anggota DPD tertentu. Akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, dalam kasus itu kan misalnya dipengaruhi oleh orang lain kan Pak. Bagaimana kalau orang tersebut memilih dari diri sendiri untuk tidak menggunakan hak pilihnya? Apakah itu dipidana atau tidak Pak? Jadi itu dulu pertanyaannya Pak. Sekian, terima kasih. Sama narasumber ya. Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan dari DPK ya, daftar pemilih khusus dari Saidah tadi. Jadi daftar pemilih khusus itu salah satu bagian dari 3 kategori pemilih nanti yang boleh mencoblos atau memilih atau melakukan pencoblosan di TPS. Jadi yang pertama apa tadi kategorinya? DPT ya, daftar pemilih tambahan. Itu kalau sebarsel itu sudah ditetapkan 98.976 pemilih. Nah, dari 98.976 itu ada masuk kalau yang pindah memilih, misalnya bukan di asal TPS dia terdaftar dalam DPT, pindah misalnya pindah desa atau pindah kabupaten, nah itu masuk dalam DPTB, daftar pemilih tambahan. Nah, tapi ada pemilih ya
Dia tidak masuk dalam DPP, juga tidak masuk dalam DPTP atau tidak pindah memilih. Tapi dia punya kartu identitas KTP dan umurnya sudah sampai 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin, walaupun umurnya ada sampai 17, maka dia boleh menggunakan hak pilihnya di TPS itu, termasuk dalam daftar pemilih khusus namanya DPK. Nah, dia akan diberitahu pemberitahuan walaupun dia tidak mendapat surat pemberitahuan, nanti dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan cara datang saja langsung ke TPS untuk didaftarkan untuk bisa menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12 sampai pukul 13. Nah, itu. Jadi kalau dia tadi itu tidak menggunakan hak pilihnya, maka kembali lagi kepada sebagai orang yang masuk sebagai warga negara yang baik, ya kan? Maka harusnya terpanggil untuk menggunakan hak pilihnya. Dan juga dia sebagai masyarakat yang cerdas, ya kan? Nah, itu tahu bahwa hak ini harus digunakan sebaik-baiknya, hanya diberikan 5 tahun sekali. Ini sangat sayang sekali. Berarti dia tidak berperan dalam pemilu itu, dan dia tidak memiliki bahasanya itu kesempatan untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon dia. Nah, kalau misalnya calon dia terpilih, kemudian dia berbuat baik dengan untuk menyejahterakan masyarakat, maka pemilih itu akan mendapatkan kebaikan. Kalau dalam bahasa agama itulah dapat pahala. Berapa yang dia melakukan kebaikan, maka kita akan dapat. Kita memilih misalnya presiden, wakil presiden, dia membuat kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan masyarakat, kita memilih dia dan dia terpilih, maka satu suara kita ini akan tertanam sebagai kebaikan yang akan membuahkan atau berbuah sebegitu banyaknya karena kebijakan dari orang yang kita pilih. Nah, jadi bukan hanya dalam arti sosial, tapi juga dari segi spiritual kita itu ya. Nah, itu kita terpanggil. Kemudian yang kedua terkait dengan dari ulfah tadi. Ya, nah, pengaruh pemilu terhadap kebijakan publik. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, siapa yang pemimpin yang kita pilih, calon yang kita pilih, dia akan sangat menentukan dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan, membuat kebijakan-kebijakan yang ini nanti apakah sangat bermanfaat atau menyejahterakan kepada rakyat atau kepada masyarakatnya. Jangan sampai yang terpilih itu adalah orang-orang yang kita tahu track recordnya itu sangat buruk. Ya kan? Kenapa? Karena kita tidak ikut memilih. Nah, karena kita punya kesempatan, kita tahu calon ini baik, kita pilih orang tersebut. Kalau dia berbuat baik, ya kan, membuat kebijakan, maka akan sangat berpengaruh sekali untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian poin berikutnya, bagaimana membuat pemilih muda ini agar tertarik dalam pemilu, ya kan? Nah, salah satunya adalah membuat konten-konten, ya kan, yang berisi ajakan, kemudian mensosialisasikan. Nah, makanya ini kami harapkanlah kepada adik-adik sekalian, kesempatan ini dengan pengetahuan yang ada, tolong nanti bikin konten-konten yang menarik, begitu kan, yang membuat orang-orang muda ini memanfaatkan hak pilihnya. Kemudian ajaklah mereka untuk melihat atau mengunjungi
apa bahasanya ya, Facebook, medsos ya, dari KPU itu kan ada punya Facebook, kemudian punya IG, kemudian punya apalagi saluran WhatsApp. Nah jadi ini HP-nya terdaftar kan, HP peserta. Kalau belum terdaftar nanti tolong di biar nanti kita bisa menyampaikan informasi kepada adik-adik sekalian. Kemudian selanjutnya dari Nurmila Wati. Nah, mengatasi politik uang inilah salah satu tugas kita semua, peran kita semua, bahwa menjadi pemilih cerdas itu orang yang tahu siapa yang kita pilih, tapi juga kita harus menjadi pemilih yang berintegritas. Artinya menjaga kredibilitas kita ini adalah orang yang tidak mau untuk bahasanya itu dipengaruhi pilihan kita oleh uang misalnya 50 atau 100 ribu. Kita menjaga integritas kita, yang kita pilih itu adalah orang yang memang sesuai dengan pilihan hati kita. Oke. Kemudian yang terakhir untuk golongan putih ya, memang tidak ada di regulasi atau di ketentuan pemilu golongan putih itu. Artinya orang yang tidak menggunakan hak pilihnya ya. Pertanyaannya adalah sekarang kenapa dia tidak menggunakan hak pilihnya? Tidak mau menggunakan hak pilihnya. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya dia memanfaatkan apa yang diamanahkan dalam undang-undang kita, bahwa warga negara yang baik itu adalah yang menggunakan hak pilihnya. Manfaatkan itu dengan sebaik-baik. Kalau dia misalnya punya pemikiran wah nggak ada gunanya, berarti ini kemungkinan besar cara pandangnya yang salah atau informasinya yang salah, sehingga bisa menyesatkan orang lain. Nah ini berbahaya ya adik-adik sekalian. Oleh karena itu kita lawan orang yang mengatakan tidak perlu, tidak penting pemilu. Ini adalah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang salah. Bahwa pemilu bagian demokrasi itu sesuai dengan petunjuk di dalam agama, sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Menambahkan tadi yang Ulfa Fitria, yang DPK itu teknis, aku ada tolong paham terkait kepemiluan. Pengaruh pemilu terhadap kebijakan publik. Artinya ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak Jali sampaikan. Ini ada kena DPR Hanyar, ada Bupati Hanyar. Ya Hanyar, bisa Hanyar ini orangnya bisa sama atau orang yang berbeda. Nah itu Pak yang mengambil keputusan tentang bangun ini, dana kita dapat ini dimanfaatkan untuk ini dan sebagainya. Sangat berpengaruh terhadap kerjaan publik, sangat berpengaruh. Tapi kadang boleh nyonya otoriter. Kalau otoriter selesai. Tidak bisa kalau di negara demokrasi, kalau otoriter setumatnya banyak yang menyikat. Susah otoriter kalau di negara demokrasi, susah, sangat susah. Hendak ibaratnya lah, ibarat ada 1 juta pemilih, 999 sejuta itu berarti berapa? 999 satu aja yang beda. Jadi kada bisa mudah menyikat, banyak lagi. Tidak mungkin akan ada apa ibaratnya terlalu tidak imbang antara yang memilih lawan kada memilih. 99 yang memilih, 1 tidak memilih, itu misalnya jarang terjadi kalau di demokrasi, jarang terjadi. Kira-kira kisarannya itu 50-50, bisa 60-40, bisa 70-30 bisa. Tapi kalaupun agak dominan, masih banyak cara untuk melawan. Jadi sangat berpengaruh. Tapi ada juga cara melawannya Bapak. Nah tadi terkait politik uang, mungkin kaitannya lawan golput juga lah. Pak, belum kita tahu ada yang sudah dipidana lapor politik uang Pak. Kalau pernah. Nah ada yang pernah kata Bapak, karena membuktikannya itu sulit. Dan bisa jadi itu dari lawan politik juga. Nah itu susahnya. Itu susahnya. Bisa jadi dari lawan politik itu.
Nah itu yang sengaja ingin menjatuhkan misalnya. Kembali ke diri kita aja. Mumpung pemilih pemula ini, kalau ada survei itu banyak lah. Surveinya banyak bervariasi, tapi hampir 50% itu didominasi oleh pemilih pemula. Kalau pemilih pemulanya muda diswab, disogok, selesai. Itu nilainya. Berarti idealisme kita hanya sebesar begitu. Ada yang di WA, di Facebook itu berapa aja? 100.000 dibagi 365 hari dikali 5 tahun misalnya aja. Itu jadi nilainya. Boleh itu. Kan kalau bagi kita yang muda, umat harga diriku bilang sampai Rp1. Nah itu kalau bisa di situlah. Syukur-syukur bisa sampai kita tua mungkin bisa mempertahankan idealisme itu. Tambahan lagi tipsnya kira-kira nih kan hanya sekali memilih. Kalau bisa pas hari pemilihan tuh kan hari pemilihan libur libur jangan nyuring, jangan tapi begadang. Begadang itu biasanya ada yang tayang itu susah kalau ada mintai. Tapi biasanya kita sudah pilihan. Kalau kita belum ada pilihan, baiknya sungsung datang ke TPS. Biasanya ditempel kertas suara di dulu mana yang anak cocok inilah. Nah datang, habis itu bisa juga kita pas datang orang sekali banyak datang tuh, lalu kita aduh antrinya lawas benar, akan jadi dia kulit jatuh. Nah itu jangan juga diatur aja waktunya. Kalau sudah kira-kira tahu misalnya ada gawian, ada kegiatan lagi, bisa ya tunggu 1 menit lah kira-kira kompak. Yang pasti sesuaikan waktu pemilih. Bulik dia kan 1 menit pas bulik lewat jam 12 kan boleh lagi ke mana. Bisa lain golput itu kalau sayang suara. Kalau berdasarkan informasi 2019 itu partisipasi pemilih 81% untuk pemilu. Kalau pilkada mungkin ada di bawah itu kali lah. Nah 81% tantangan harus bisa dipertahankan. Isinya yang paling besar 81% itu ini pemilih pemula. Kalau seandainya nanti kurang dari itu, kalau ingin disalahkan umpama sebagai bahan koreksi kita generasi muda, pemilih pemula, pemilih muda yang ada di dalam situ. Nah jadi itu kira-kira tipsnya lah. Jadi jangan jangan jual lambat datang ke TPS. Bisa langsung datang, tapi konsekuensinya bila langsung itu pasti ramai biasanya. Harus mau antri. Tapi kita punya banyak waktu. Kalau sudah datangnya jam 12 kurang 5 menit, ya 5 menit dari waktunya. Sayang ya. Oke, kira-kira untuk yang masalah golput dan sebagainya, mungkin nanti bisa teknisnya bisa dilihat. Kalau bisa kita jangan golput walaupun itu tidak dipaksa, tidak disuruh kita untuk golput. Sekali lagi, bagaimanapun pilihan kita itu berharga, karena kita menganut one man one vote, 1 orang 1 suara, dan suara kita berharga. Karena terpilih tidak apa-apa, karena nanti mekanismenya ada untuk mengambil suara kita. Oke, terima kasih. Pesan dan kesan saya terhadap acara pada hari ini, yang pertama pasti acaranya sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kami, terutama pada pemuda generasi pada zaman sekarang. Demikian karena memang ini materinya kan berbobot untuk pemilu kedepannya, di situ untuk pemilu pemula dan juga pemilu yang untuk yang bisa mencalonkan, bisa mencoblos yang menjadi pemula. Dan juga materi yang disampaikan juga asik, itu sesuai dengan narasumbernya, juga pembawaannya agak normal sesuai dengan konsep kita kan seperti pemuda. Dan juga pembawaannya itu kayak tidak yang kayak serius tapi santai gitu. Jadi materi yang telah disampaikan itu kan masuk ke para pendengarnya gitu. Dan juga pada kegiatan hari ini juga kegiatan yang sangat menyenangkan, apalagi di tempat yang sesuai dengan konsep pemudanya di kafe-kafe gitu, dan juga dapat konsumsi enak. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini, perkenalkan nama
saya David Christian Mikelo. Saya berasal dari SMA Negeri 20 Hak. Pesan dan kesan saya sangat berterima kasih kepada pihak KPU yang telah melakukan kegiatan sosialisasi pada saat ini, karena kami mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal untuk persiapan pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari nanti. Dan juga pesan saya, dan juga saya sangat berterima kasih juga kepada teman-teman di tempat ini, dan juga untuk persiapan pemilu nanti kami dapat mendapatkan ilmu untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan nanti, dan juga harapan kami untuk teman-teman yang melakukan pemilihan umum pemula, sebagai pemula, kiranya kita dapat bersama-sama mengikuti kontestasi pemilihan umum dengan baik, dengan jujur dan dengan amanah. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Rizka Wulandari. Saya mewakili dari Perguruan Tinggi Siti Nidahana Buntok. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak sekalian dari KPU atas materi yang telah disampaikan. Tentunya kami sebagai pemilih pemula ataupun sebagai pemuda-pemudi yang tentu berjiwa muda, ternyata sangatlah berperan besar dalam pemilu ini. Jadi ternyata pemilu ini sangatlah memerlukan hak suara kita. Dan dari materi yang telah disampaikan, kami sadar bahwa janganlah kami menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberi suara kami untuk negara kita agar lebih maju dan berkembang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya, sekaligus mewakili dari kampus saya. Selamat sore dan terima kasih banyak. Terima kasih kepada atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama aku Rahmat Saputra. Aku dari SMK Negeri 1 Buntok. Berdirinya aku di sini untuk menyampaikan pesan dan kesan untuk KPU Barito Selatan dan juga kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini tentunya sangat seru dan juga berguna bagi kami generasi muda, dan juga tentunya pada kami sebagai pemilih pemula, bagaimana caranya memilih dengan baik dan benar, tentunya juga tertib. Pesan dari saya, semoga pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saudara, saya asal sekolah SMK Negeri 2 Buntok. Pesan yang saya bisa ambil nanti yaitu banyak sekali pengalaman. Sebagai saya pemilih pemula, saya baru mengetahui hal-hal yang baru disampaikan oleh Bapak-Bapak ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa hadir dengan ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Adida dari Manbar Selatan Kelas Keterampilan. Pesan dan kesan saya terkait kegiatan kita hari ini adalah, kesannya kegiatan kita hari ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai pemilih pemula untuk pemilu 2024 dan meningkatkan, menimbulkan kesadaran bagi kami agar bisa memilih mana pemimpin yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Pesan, semoga pemilu 2024 dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nela Salsabila Aulia. Saya merupakan perwakilan dari SMA Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan saya selama mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini berlangsung dengan seru dan menyenangkan, dan banyak memberikan informasi kepada kami sebagai pemilih pemula. Semoga harapan saya, semoga di tahun depan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karina Lestari, perwakilan dari STAI Al-Ma'arif Buntok. Di sini saya akan memberikan sedikit kesan dan kesan dari kegiatan yang sudah kami ikuti. Pertama-tama saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih karena telah mengundang kami dalam kegiatan sosialisasi ini dan memberikan kami kesempatan untuk
lebih mengenal tentang pemilihan umum. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi jalan sukses untuk kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji dari SMA Muhammadiyah Buntok. Pesan dan kesan saya sangat berterima kasih karena dengan adanya acara ini saya mungkin memahami tentang pemilihan ini. Sekian.